Belum tentu Allah. Nah, kita buktikan. Berarti memang Rob itu yang menciptakan atau sesuatu yang lain itu yang mengatur itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Ya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin kiram rahimakumullah. Semoga Allah muliakan kita semua yang hadir di sini, juga saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, yang kemarin sudah ada di absennya, pernah hadir, kemudian malam hari ini masih berhalangan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa memenuhi akot-akot kita seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akot-akot kalian. Berarti memenuhi akot itu hukumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan akot. Ya, kalau sudah berakot, apalagi sudah mengucapkan insya Allah. Tapi ya kita di Indonesia, bukan karena Indonesianya, kebiasaan kita di lingkungan kita, kalau nyebut insya Allah artinya mual datang. Nanti malam ngaji ya, insya Allah Tad. Nah, mual datang. Biasanya begitu. Dan ya bukan berarti kebiasaan itu menjadi pembenaran. Justru kita harus memperbaiki hal itu. Banyak hal, banyak istilah, banyak pameo di sekitar kita yang itu sebenarnya keliru. Ya, sebenarnya keliru. Ya kita jangan membenarkan hal itu. Banyak hal sih. Dan akot juga kita kadang menyepelekan hal itu, terutama dengan anak-anak kita. Ya, akhir sering juga. Kalau kita sudah mengatakan, biasanya kalau anak kita diminta sesuatu, kemudian dia sibuk dengan aktivitasnya, kadang kita menawarkan sesuatu, ya. Dan kita seringnya melupakan tawaran kita itu. Dia minta apa? Waalaikumsalam. Padahal kalau disuruh pulang nggak mau pulang, terus minta sesuatu, kita janjiin. Ya, pernah begitu? Yang sudah punya anak. Umurnya berapa? 7 bulan belum bisa berkomunikasi gitu. Hati-hati ya, kita semua. Azmi sering ya entah ingat atau lupa. Saya juga terasa, Abi Indomar ya nak nanti. Nah itu akot, saya penuhi itu. Satu ketika mungkin ada yang tahu juga ya, nanti kita lihat terus saya nak ya, itu akot. Alhamdulillah ada kesempatan ke Bogor lihat rusa. Ternyata maksud saya adalah rusa yang di istana. Saya lihat itunya doang di botani patungnya doang. Belum tersampaikan. Tapi tetap akot. Saya merasa itu adalah sebuah akot saya terhadap anak saya. Ada kesempatan kemarin ke Cariu ya, ada penangkaran rusa. Nah, sudah habis penuhi. Walaupun nggak ngerti dia. Tapi bagi kita adalah akot. Biasanya apa? Minta apa? Beliin balon. Sepele. Ya. Cuman
kitanya menyepelekan hal itu. Padahal itu adalah akad. Itu terhitung sebuah akad meskipun dengan anak. Hadirin kiram rahimakumullah, orang Arab Badui bahkan sebelum datangnya Islam mereka itu tidak terbiasa berbohong, bahkan kepada binatang tunggangan sekali tidak biasa berbohong, bahkan kepada binatang tunggangan sekalipun. Ngomong sekali kita buru-buru sama binatang sama anak kita, itu yang banyak kita sepelekan. Terlebih akad-akad tentang ngaji gitu. Kalau sudah mengatakan insya Allah, ya sekuat tenaga dipenuhi, itu akad kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan, insya Allah. Nah, hati-hati itu. Bukan berarti jadi dari sekarang udah takut, ya bukan takut, tapi harus lebih berhati-hati ya dengan ucapan kita, dengan komitmen kita. Kalau memang itu sebuah perkara yang hak, maka penuhi hal itu. Kita ngejarnya bukan karena takut kayak tadi, tetapi insya Allah ketika memenuhi akad berarti kita telah menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Quran surat apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Searching. Banyak nggak? Nggak banyak. Cuman berapa? Berapa surat? Berapa surat? Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Cuma 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa? Tambahin hanya 6.000. Loh, kok ketawa? Beneran serius ini. Hanya 6.236 ayat. Ini apa yang saya dapatkan dari Ustaz ketika mengajar tahsin dan tahfiz. Antum itu harus ditanamkan. Hanya 114 surat. Hanya 6.236 ayat. Kalau kita sudah seperti itu, berarti tujuan menghafal kita itu semakin semangat. Jadi kalau misalkan Masya Allah satu Al-Quran, ya Allah gimana menghafalnya ini, udah down duluan. Nah, beliau mengajarkan begitu. Ustaz Rahman Al-Solowi, beliau dari Solo. Baik, hadirin kiram rahimakumullah, itu tamhid, pertemuan awal untuk mencairkan pertemuan kita, suasana pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Materi kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu bab tentang Thariqul Iman. Thariqul Iman. Thariq, mana thariq? Apa itu thariq? Jalan. Al-iman? Ya iman. Ma makna al-iman? Secara syar'i apa? Definisi al-iman huwa tasdiq jazm. Ya. Tasdikul jazmi dari sana. Tasdik itu apa? Pembenaran. Tasdikul jazmi atau tasdikul jazm adalah pembenaran secara pasti. Kalau diikuti secara pasti berarti tasdikul jazm itu adalah pembenaran secara pasti 100%. Kalau pakai persentase. Kemarin contohnya apa? Kopi, sudah selesai kopinya? Sudah ada bocoran tadi bahwa kopi berwarna hitam itu semua sepakat. Ya, alasan untuk minum kopi. Kopi ini berwarna hitam, semua sepakat. Ya, norabun ya, warna pink cina? Tidak ada. Tapi kalau rasa, semuanya belum tahu. Atau bisa dibilang belum yakin 100%. Baru datang tadi siapa? Kang Fanli.
Ini kopi rasanya apa? Kemungkinannya ada berapa? Ada 3 kemungkinannya. Yang pertama pahit. Yang kedua? Yang ketiga? Ada sedang. Artinya sedang apa? Biarin lah. Tapi kira-kira kopinya rasanya apa? Kalau di persentase? Ini maksa jawab nih. Belum nyobain. Nah inilah ketika sesuatu itu ingin kita raih, yakinkan secara pasti, maka harus ada pembuktian. Kalau kopi ya cobain. Ada yang mau cobain? Nggak akan saya bilang songong kok. Boleh dicobain. Nah itulah salah satu cara untuk membuktikan itu rasanya apa, kopi ini rasanya apa. Minggu lalu sampai kita tekankan. Maka kalau sudah dicoba, itu akan timbul sebuah pembenaran yang pasti karena sudah dicoba, pembenaran secara pasti. Ya gitu ya kemarin. Benar nggak? Iya. Berarti keimanan juga itu tidak boleh kurang dari 100%. Harus 100%. Konsekuensinya apa? Nah, di sini ada iman, ada konsekuensi keimanan. Ya. Ada keimanan, ada konsekuensi keimanan. Maka kalau imannya itu benar, jalan menuju keimanannya itu dengan jalan yang benar, maka konsekuensinya juga pasti ya insya Allah akan tidak akan melenceng dari apa yang diyakininya. Tarik jalan al-iman, pembenaran secara pasti. Berarti jalan untuk meraih keimanan. Banyak jalan manusia untuk meraih keimanan. Apa? Jalan apa saja kira-kira? Orang bisa beriman itu dengan langkah dengan jalan apa saja? Mimpi apa? Bermimpi, ya oke. Bermimpi adalah salah satu orang bisa menuju pada keimanan. Betul. Ada sebagian yang mungkin punya pengalaman bagaimana mimpi bisa mengubah hidupnya, mengubah keyakinannya. Ada? Ada. Terus dengan jalan apa lagi? Keturunan. Nah ini nahnu, kita semua layak disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan dalam keluarga yang muslim. Ini bukan nggak boleh jadi cemoohan gitu. Walah, Islamnya Islam keturunan situ mah nggak boleh. Justru kita harus syukuri itu. Karena kalau kita dilahirkan bukan dari keluarga muslim, belum tentu kita melakukan pencarian keimanan. Dan belum tentu juga kita berlabuh kepada Islam ini. Oke, dengan keturunan bisa jadi keimanan. Dan kita syukuri itu. Dengan mimpi, dengan keturunan, terus dengan apa lagi? Banyak loh ini. Dengan jalan apa? Pernikahan, menikah itu bisa jadi jalan keimanan. Ya kalau muslim dengan muslim, yo muslim. Kalau non muslim dengan muslim, boleh nggak? Nah, non muslim dengan muslim, boleh nggak? Sekali lagi, non muslim dengan muslim, boleh nggak menikah? Gimana sih? Kenapa? Belum jelas laki-laki dan perempuannya. Oke, laki-laki muslim, perempuannya non muslim, boleh? Kata siapa? Boleh. Orang laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, boleh? Hah? Boleh? Nggak boleh? Yang benar yang mana ini? Nah inilah kita perlu ngaji ya. Insya Allah di dalam salah satu kitab kitab Nizam al-Istima'i fil Islam itu disebutkan bahwa muslim itu boleh menikahi di luar muslim, di luar Islam, hanya pada 2 agama saja, agama samawi tok, Yahudi dan Nasrani. Boleh itu dinikahi oleh laki-laki muslim, perempuannya
Yahudi atau Nasrani. Jadi boleh nikah itu. Ada yang protes. Lah memang itu syariatnya gitu gimana? Nanti kita kaji insyaallah kapan-kapan ya. Kitab Nizamul Istima'i fil Islam. Hujahnya seperti apa dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini bukan itu yang akan kita bahas. Tuntaskan. Kalau perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim boleh? Haram hukumnya, nggak boleh. Kalau perempuannya muslim menikah dengan di luar Islam, haram hukumnya, nggak boleh. Jadi kalau ada pernikahan lintas agama, ya dilihat dulu siapa yang menikah, yang muslim yang mana, perempuan apa laki-laki. Kalau laki-laki, ada kesempatan. Jadi ada kesempatan semua. Atau mau ngincer siapa? Boleh memang. Kalau hukum boleh, nanti kita belajar hukum ya. Bagaimana hukum syara itu bab keberapa itu? Insyaallah pelan-pelan ya. Itu tatanan praktek. Kita akan bicara masalah materi dasarnya dulu. Jangan melebar kemana-mana. Oke. Thariqul iman, jalan menuju keimanan dengan bermimpi, dengan keturunan, dengan menikah. Bisa. Ya. Dengan menikah bisa. Atau terpaksa ya dengan menikah gitu. Karena itu sudah satu SD, bahkan dari TK, SD, SMP, hayu satu bangku terus sampai SMA, sampai lulus, ketemu lagi, pengen nikah tapi beda agama. Kata bapaknya si perempuan itu boleh nikahin, cuman harus muslim, maka dia ya bersyahadat untuk menjadi muslim, untuk menikahi teman satu bangkunya itu, misal begitu. Boleh? Boleh, berarti beriman dengan alasan menikah. Ada yang terjadi? Banyak. Pernah ada yang teman kayak gitu? Pernah tahu? Pernah tahu. Banyak ya, banyak jalan lagi menuju keimanan. Kesemua itu, bahkan yang belum disebutkan, apakah itu sama seperti halnya kita ingin mengetahui rasa kopi? Apa itu tadi? Tasdik, jazm. Pembenaran secara pasti. Keimanannya itu pasti secara pasti, kebenaran secara pasti. Apa sebenarnya? Beriman seperti itu harus disyukuri. Dengan jalan yang disebutkan tadi itu harus disyukuri. Karena itu jalan menuju keimanan. Hanya saja keimanannya itu biasanya tidak kokoh, tidak mustaqirroh, tidak jazm, tidak jazm. Supaya bisa jazm, maka harus ada langkah berikutnya. Harus ada langkah berikutnya untuk memperkuat atau untuk menjadikan keimanannya itu jaziman, kuat, kokoh. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Dan ini tidak bisa dilakukan secara batch. Apa batch? Batch, tahu batch enggak? Diproduksi massal. Ya. Ya, yang kerja di sini, kerja. Biasanya yang kerja itu produksi massal kan? Jadi sekali produksi banyak gitu loh. Nah, keimanan itu nggak bisa di satu jamaah, nggak bisa begitu. Jadi keimanan itu harus diraih individu per individu, fardan. Jadi tingkat keimanan itu harus begitu. Harus diraih individu per individu. Al-Fakir nggak tahu yang hadir di sini atau Al-Fakir sendiri. Yang hadir di sini berapa persentase keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa? Kan nggak tahu. Nah, untuk bisa menjadikan keimanan kita 100%, maka harus dilakukan apa yang namanya tadi thariqul iman yang sahih, yaitu dengan jalan melakukan pembuktian. Harus dibuktikan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Konsep. Semua menjawab seperti itu, ya? Iya apa ya? Iya. Tapi kadar mengimaninya itu kan tidak sama. Kalau yang dengan bermimpi mengatakan Allah, yang tadi dengan menikah mengatakan Allah. Siapa Rabb kita? Allah. Semuanya mengatakan Allah. Cuman kadarnya itu tidak sama. Ya. Nah, untuk bisa tasdikul jazm, maka harus dilakukan salah satu upaya
pembuktian bahwa betulkah Rabb itu Allah, betulkah yang menciptakan manusia itu Allah, bahkan lebih dasar lagi, betulkah ada pencipta itu. Dan itu harus dilakukan secara aktiah. Kemarin kita sudah bahas di bab kedua, yaitu khasiat insan, khasiatul insan, potensi manusia, bahwa manusia punya khasiat yang Allah berikan. Apa itu? Yang ada hubungannya lah. Tafkir. Ya betul, khasiatul insan itu ada 3. Apa tadi? Hajatul udawiyah, gharizah, dan tafkir. Nah, prosesi tafkir inilah, kemampuan tafkir inilah. Mungkin yang mau mereview silahkan tonton videonya di Hikmah Channel tentunya ya. Sudah diupload. Edit yang ini. Ya, salah satu potensi manusia kan ada 3, ada hajatul udawiyah, ada gharizah, dan ada tafkir. Dan hanya manusia yang punya tafkir. Kita sudah bahas itu ya. Hanya manusia yang bisa berpikir. Selainnya tidak. Bahkan ada manusia yang tidak bisa berpikir. Ya, yaitu orang, nggak usah sebut orang gila. Orang yang sudah dicabut akalnya oleh Allah. Dan itu menjadi ibrah bagi kita bahwa sewaktu-waktu Allah berhak dan bisa saja mencabut akal kepada kita. Akal dari kita. Nah, kewajiban di dalam kitab Al-Fiqhul Kabir ya. Fikih yang besar, Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, beliau menyebutkan salah satu kewajiban seorang yang mukallaf. Salah satu kewajiban orang yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah terkena taklif hukum. Taklif hukum itu maksudnya apa? Orang yang sudah sempurna akalnya. Kewajiban dia adalah melakukan tariqul iman. Melakukan atau menelusuri pembenaran keimanan yang harus dia lakukan individu per individu. Karena keimanan itu tidak bisa diraih secara keumuman. Nah, tadi batch tadi. Tidak bisa juga diraih secara keturunan gitu, nggak bisa. Tariqul iman itu nggak bisa. Keimanan itu nggak bisa diraih secara keturunan. Jadi kalau orang tuanya kokoh keimanannya, belum tentu anaknya. Ya, karena seorang manusia itu akan memulai dari nol yang sama, dari kecil dulu, dari bayi, jabang bayi, dan seterusnya. Maka prosesi keimanan itu dia akan lakukan sendiri dan setiap individu. Ya, karena manusia punya khasiat yang namanya tafkir, berpikir. Apa itu berpikir? Apa kemarin? Apa? Kemampuan mengaitkan antara fakta dengan maklumat sebelumnya yang diproses di mana? Di dalam otak melalui panca indera. Nah, kemampuan mengaitkan itulah yang disebut dengan akal. Dan tidak semua manusia bisa melakukan hal itu. Artinya setiap manusia yang punya akal pasti bisa melakukan hal itu. Kalau intensitasnya tentu berbeda-beda, ya. Ada yang cepat, ada yang ya. Siapa yang lambat? Saya. Ya semuanya. Ada yang cepat. Kalau cepat disebut dobit, ya. Cerdas dia. Kuat. Mengaitkan antara fakta dengan maklumat. Ya ini modal yang telah Allah berikan, yaitu akal, yaitu tafkir, kita gunakan. Kita gunakan untuk memperkokoh keimanan kita. Caranya buktikan dengan jalan tafkir, dengan jalan berpikir. Apa yang difikirkan? Semua hal yang terkaitan dengan apa yang ada di alam jagat raya ini. Semua hal yang ada kaitannya dengan alam jagat raya ini. Wabi anfusihim. Dan pada diri kita. Ya. Season pertama Ahsanul Amal. Kemudian di situ pernah dibahas mengenai bagaimana proses terjadinya manusia, ya? Masih ingat? Bagaimana proses terjadinya? Pertemuan antara ini proses atau kejadian yang sangat agung atau kejadian yang sangat
Dahsyat luar biasa. Pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ini ada maklumat lagi. Ketika saya buka-buka lagi, ternyata informasinya begini. Sel telur itu dihasilkan oleh wanita, oleh manusia berjenis kelamin wanita. Dan itu diproduksi 1 bulan 1 kali. Ya, diproduksi oleh wanita 1 bulan 1 kali. Dan ada masa bukan rehat, ada masa pensiunnya. Artinya selama itu dia tidak bisa memproduksi lagi. Ada masa itunya. Jadi setelah dia balik, maka dia memproduksi sel telur wanita itu. Di mana diproduksinya? Apa kemarin gimana? Oh, di rahim, bukan. Di mana? Pinggul ya. Tuba Palovi. Disebut dengan ovarium ya. Ovarium itu ya tempat pembuatan sel telur, kalau tidak salah begitu ya. Yang orang sekolahan mana ini? Yang setiap wanita itu bisa menghasilkan sel telur atau diproduksi di ovarium. Laki-laki itu memproduksi sel sperma. Iya, memproduksi sel sperma. Berarti sel telur dan sel sperma itu dihasilkan di 2 tempat yang berbeda. Atau bahasanya adalah di 2 dunia yang berbeda yang tidak sama sekali mereka tidak berkomunikasi. Ya apa iya? Pahami ini, kita gunakan kemampuan kita tafkir, kemampuan kita berpikir. Ya, kemampuan berpikir kita yang telah Allah karuniakan. Kita hormati yang baru hadir. Kita sedang bahas bagaimana kita meniti jalan menuju keimanan. Gitu. Ulang sedikit ya. Ulang sedikit. Bagaimana kita meniti jalan menuju keimanan? Jalan keimanan itu bisa dengan banyak cara, dengan banyak jalan. Dengan menikah, dengan bermimpi. Mimpi apa sih sebenarnya? Tegasin dong. Mimpi apa? Kira-kira dengan bisa merubah keimanan. Mimpi sesuatu tentang keagungan, ya. Atau sesuatu yang dahsyat. Bukan mimpi basah aja, ngumpul namanya. Sesuatu yang memang dia menggugah dia gitu. Nah, itu bisa merubah keimanan. Kita menjadikan seseorang menjadi beriman. Terus menikah, bermimpi, terus apa lagi? Keturunan. Apa lagi? Mengamati sesuatu. Biasanya ada yang naik gunung di sini? Atau baru pertama kali naik gunung, Masya Allah ternyata kayak gini gitu. Bisa melihat ya bukan ujung pandang yang kita bisa pandang. Ya bisa saja itu. Bisa dengan mengagumi, mengamati keagungan, maka dia akan menjadi beriman dan seterusnya. Nah, manusia punya khasiat yaitu berpikir, maka kita gunakan khasiat tafkir itu untuk mencapai keimanan yang tasdik jazm, pembenaran secara pasti 100%. Karena keimanan yang kokoh itu adalah yang pembenaran yang 100%, yang setelah dibuktikan secara individu-individu gitu. Bisa sendiri? Maksudnya melakukan pembuktian bahwa ada Rabb atau ada Tuhan atau ada pencipta, bisa dengan sendiri? Mungkin kalau CC akalnya kuat bisa saja ya. Oh, kira-kira CC-nya kita berapa nih? Kalau diibaratkan motor. Kan kemarin kita bahas itu ya. Ada motor Vespa 70 Astrea, ada apa yang 110 apa? Beat Supra 110. Terus naikin dong 150, 125, 150, 200 ada nggak? Dan seterusnya. Ninja berapa? 2,5, 250. Yang saya itu banyak itu dijajarin, ya kan? Kan kemampuannya tidak sama, ya. Tetapi untuk mencapai tujuannya bisa sama. Ya kan? Kalau kita touring ke Pangandaran, semua yang disebutkan tadi itu sampai nggak?
sampai. Duluan yang mana? Hah? Oh, tergantung katanya. Tergantung apa? Tergantung drivernya, tergantung dan seterusnya. Tapi jadi masalah adalah sebenarnya kan nggak bareng-bareng nyampe sana kan? Ada saja yang telat, ada yang terlambat, ada yang duluan. Nah kalau diibaratkan, ya kalau mengibaratkan, kalau boleh mengibaratkan, akal kita juga begitu. Ada juga yang dia cepat sekali dia, oke, ya paham, masya Allah dan seterusnya. Ada juga yang apaan sih? Ini lagi bahas apa sih? Kok bisa begitu ya? Nah perlu pembimbingan. Memang itu perlu pembimbingan, perlu tuntunan. Nah, oleh karena itu butuh ilmu. Nah, untuk bisa ilmu ya harus banyak maklumat. Maklumat itu bisa diraih dengan banyak jalan, ya. Apalagi sekarang bisa googling dan YouTube. Maklumat bisa banyak. Tapi satu hal yang tidak bisa diraih oleh Google dan YouTube apa? Keberkahan akan ilmu. Ya. Jadi maklumat itu bisa diraih banyak. Tapi keberkahan akan ilmu dari maklumat itu tidak bisa diraih dengan googling dan YouTube. Jadi harus hadir seperti ini. Alhamdulillah. Jadi satu boleh diambil gambarnya mungkin ya untuk bisa memotivasi saudara kita untuk tetap hadir dan mendorong mereka untuk hadir ke majelis kita ini. Oke, kembali. Tarik al-iman, pembenaran secara pasti 100%. Kemarin contoh awal adalah penciptaan kita. Penciptaan manusia al-insan. Ada sel telur, ada sel sperma. Sel telur terbatas jumlahnya, tergantung dari produksinya, tergantung dari jumlah umurnya, 1 bulan 1 kali. Sel sperma itu bukan tidak terbatas. Ya selama masih hidup ya dia bisa memproduksi. Gitu. Kemarin berapa? 1 kali liftingan berapa? 500 juta. Ternyata saya juga cross check lagi. 1 kali liftingan minimal itu 40 juta. Minimal 40 juta. Banyak nggak? Nah, saingan kita banyak itu ternyata. Minimal 1 kali liftingan itu 40 juta minimal. Ini keumuman orang. Maksimal 1 kali liftingan itu 1,3 miliar. Masya Allah, ternyata kita itu baru membahas tentang yang tengah-tengahnya saja. 500 juta kan? 500 juta. Atau 250 juta mereka. 1 liftingan. 1 liftingan 1 angkatan maksudnya. Gitu. Jadi setiap individu yang ada di sini dan yang ada di luar sana, itu sekali apa? Jerot. Itu minimal 40 juta sel. Tapi yang jadi itu hanya 1. Kalau ketemu itu juga dengan sel telur. Ingat, 2 sel ini diproduksi di tempat yang berbeda. Mereka tidak pernah berkomunikasi. Tetapi sel telur dan sel sperma ketika akan dipertemukan, ini mereka bisa berkomunikasi. Paham? Kira-kira di sini, ada yang pernah ke Jepang? Nah, ada yang pernah ke Jepang? Serius nanya ini. Ada yang pernah ke Jepang? Nggak pernah. Jepang dengan kita bedanya apa? Dari sisi musim. Dari sisi musim. Ayo. Hah? Dingin. Contohnya jangan Jepang deh. Antum nggak akan umroh ke Jepang kan istilahnya. Ada yang ke Turki. Nah ini Turki boleh. Ntar ngiklan lagi juga. Sekalian aja. Kalau umroh, insya Allah yang hadir di sini dan di luar kita bisa segera berumroh. Amin. Kalau umroh, kalau bisa umrohnya yang plus maksudnya plus ziarah ke Turki juga. Nah Pak Tilas tentang sejarah Islam, bagaimana Islam di sana. Tentunya harus ada yang bisa membimbing. Tentunya yang bimbingnya yang harus sudah punya thaqafah Islam, gitu. Biar enak, nyambung nanti ngaji kita. Ya, bukan itu bahasnya. Bahasnya adalah Turki. Turki itu ada berapa musim di sana? Nggak tahu.
Coba kira-kira yang belum hadir di sini, kalau kita pergi ke Turki, persiapan apa yang akan disediakan? Jiko. Loh iya, ini kan sesuatu yang belum pernah kita tuju ke sana. Kira-kira persiapan kita kan hanya mengira-ngira kan. Sana ada dingin. Paling bawa jaket. Jaket apa? Punya. Yang punya. Yang nggak punya, ya yang penting jaket. Iya. Ada yang tahu suhunya berapa di sana? Nggak tahu. Tempat terdingin yang pernah antum kunjungi di mana? Nggak jauh-jauh Puncak. Boleh, ke Puncak boleh. Ke Puncak itu musim hujan, musim kemarau. Kalau musim hujan tuh nggak dingin, Pak. Justru di musim kemarau dinginnya itu. Ada yang pernah? Berapa derajat? Nggak tahu. Merasakan dingin sampai gemeretak gigi nggak? Nalah segitu, belum apa-apa itu. Dinginnya di puncak dulu itu Cibodas ya. Al-Fakir dengan beberapa rekan ke sana itu memang beda. Kalau ke puncak kalau bareng sama kiai sama bareng sama kolega itu beda. Kalau di kolega itu paling di mana? Di villa. Ada penghangatnya, ada selimutnya. Kalau bareng kiai mah dalam acara rihlah seadanya, masya Allah. Saya cuma dikasih tahu bawa penghangat, dah. Handphone nggak boleh nyala, dah begitu saja. Pas di sana itu agendanya ada sholat tahajud jam 2:30. Bisa tidur nggak kira-kira tuh? Waktu itu saya nggak bisa tidur karena ba'da isya aja itu sudah keluar apa namanya meler gitu. Dan selidik punya selidik suhunya 18 18 derajat. Itu sudah meler. Mau wudhu itu sudah begini. Tapi tetap ada saja yang kuat gitu loh. Jam 2 wudhu. Ada yang ngajak mandi malah. Masya Allah. Tat yang bener ini. Saya sampai kaos kakinya satu itu kurang. Nah itulah kalau kita belum tahu tempat yang asing yang akan kita datangi, persiapan kita kurang. Ya, berdasarkan pengalaman, musim besok misal, kemarau besok, kalau ada kesempatan, majelis kita, ayo kita rihlah, kemana? Ke Cibodas. Di bulan yang kemarau, kira-kira persiapan antum dengan saya sama nggak kira-kira? Beda. Kenapa? Karena pengalaman, saya sudah pernah ke sana, merasakan berapa derajat, dinginnya kayak apa dan seterusnya. Bagi yang belum pernah, ya seperti itu. Kembali ke sperma dan sel telur. Kira-kira si sel sperma itu tahu nggak kondisi medan tempur yang akan dia hadapi untuk menuju sel telur? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena mereka diproduksi di tempat yang berbeda. Tidak pernah ada dan tidak pernah ada sejarahnya sperma yang pernah berpengalaman itu menginformasikan ke tempat dia dibuat. Gitu loh. Ternyata di sana ada asam pekat yang luar biasa. 3 detik dalam 3 detik hampir semua dari kita itu langsung hancur. Tapi memang iya. Jadi kalau sperma masuk ke rahim itu dalam 3 detik itu mati. Kenapa? Ada asam pekat di sana yang membunuh. Jadi yang tadi 40 juta nggak usah bangga. 1,3 miliar nih nggak usah bangga juga. Karena belum tentu jadi semua. Yang jadi hanya 1 atau mungkin tidak jadi semua. Gitu. Tetapi ada hal yang ingin kita bahas di sini. Betapa luar biasanya prosesi terjadinya manusia, ovulasi.
bisa sampai sel sperma ke sel telur itu dengan persiapan yang sangat tepat gitu. Jadi sel sperma itu dibekali dengan bekal yang sangat tepat untuk mengarungi kondisi yang ada. Padahal dia belum pernah ke sel telur, belum pernah. Tidak ada satu sel sperma pun yang berpengalaman. Ada? Nggak ada. Karena yoi mati gitu loh. Sehidupnya saja. Kalau produksi ya dia baru lagi dan seterusnya. Gitu. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah betapa sel sperma itu memiliki persiapan yang sangat tepat untuk menghadapi kondisi di menuju sel telur itu. Contoh, sel sperma itu punya buntut. Punya? Ada nggak sperma yang nggak punya buntutnya? Ya, kok nggak tahu? Ya cek lab. Tapi kebanyakan punya buntut. Dan itu punya arah yang sama untuk berenang, gitu loh. Dari mana dia tahu? Coba. Kalau dia balik lagi, biar cepat buah buntutnya. Kan nggak pernah begitu. Tetap satu. Karena ada asam, maka kita harus membuat pelindung, dan sperma itu punya pelindung untuk menangkal asam itu, supaya dia, makanya tidak semuanya mati, tapi tidak semuanya tahan, memang punya pelindung begitu. Satu lagi, sel telur itu kan tidak pernah berkomunikasi. Coba frekuensinya berapa? Pakai apa, jalur apa komunikasinya? Tapi ternyata dia bisa memancarkan satu komunikasi bahwa dia berada di sini. Kan tuba Pavlov itu kiri dan kanan, ya. Dan tidak pernah ada sel sperma itu dibagi dua. Kalau sudah sampai di rahim, mulut rahim, kiri kanan, mana nih? Amirnya siapa amirnya? Oh kan nggak begitu. Sebagian kiri, sebagian kanan, nggak begitu. Itu dengan apa? Otomatis dia akan menuju sel telur. Di tempat yang ada sel telurnya. Meskipun harangan, rintangan, menghadang dan semakin terjal, semakin berbahaya. Makanya tidak semua sampai ke sana. Punya pelindung. Kalau misalkan ada asam, ada zat anti asam. Gitu. Bagaimana sih sperma itu tahu? Bagaimana laki-laki itu bisa memproduksi semua hal yang diperlukan agar dia bisa sampai kepada sel telur? Gimana caranya? Tahu dari mana? Bocoran dari mana? Punya orang dalam nih kayaknya. Ya enggak juga, memang semua manusia begitu. Semua sel sperma begitu. Tahu dari mana? Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Ini peranan akal kita. Coba, kok bisa ya dia mempersiapkan diri untuk menuju sel telur dengan persiapan yang tepat dan jumlah yang tepat, gitu. Karena kalau di kimia itu kalau jumlahnya nggak tepat itu bisa rusak. Kebanyakan orang kimia orang teknik di sini. Nah, kalau teknik itu berarti baut dan mur. Coba kalau nggak presisi bisa nggak? Tahu baut nggak? Bangetan kalau nggak tahu. Baut dan mur. Nah, baut itu kan yang lubangnya ya. Mur itu yang cowoknya. Kan ada ulirnya ya. Tahu ulir nggak? Jalurnya. Coba kalau dia nggak presisi, nggak pas gitu. Ya kalau nggak pas, kegedean berarti logor. Kalau kekecilan nggak bisa masuk, ya kan? Berarti harus pas. Berarti harus presisi. Nah, kadar anti asamnya si sperma itu juga pas. Kok bisa? Siapa yang menakar? Gitu. Terjadi, kemudian dia bisa berkomunikasi. Bagaimana coba menciptakan komunikasi antara sperma dan sel telur? Gimana? Dari mana mereka bisa tahu? Dari mana mereka bisa berkomunikasi? Aku di sini, dan dia akan ke sini. Sebagian akan ke sini. Dapat info dari mana si sel telur kalau yang masuk satu dan harus satu. Setelah itu harus membentuk kista. Tahu kista? Kemarin bahas itu kan? Kista itu pelindung, ya.
Kalau kita menggunakan payung, ya. Jadi kalau ada sel sperma masuk ke sel telur, maka dia langsung tertutup sel telur itu. Heras jadinya. Dia tidak bisa ditembus oleh yang lain. Ya, paham itu? Jadi kalau ada satu dan hanya satu, itu desainnya satu. Dari mana sel telur bisa mendesain begitu? Dari mana? Info dari mana? Karena kalau masuk dua itu nggak jadi. Kalau masuk dua sel sperma itu nggak jadi. Masuk satu aja belum tentu jadi. Masuk satu si sel sperma itu ketika dia masuk maka buntutnya otomatis patah. Dari mana si sel sperma itu tahu kalau ketika masuk ke sel telur dia harus mematahkan buntutnya? Tahu dari mana? Info dari mana? Hah? Kira-kira? Nah, inilah dia. Kita akan mengagumi, bukan hanya mengagumi, kita akan mencari tahu apakah ini terjadi dengan sendirinya. Apakah itu proses yang terjadi dengan sendirinya? Kalau kita itu udah alami, itu udah kodok, nggak begitu. Kita pahami ini secara ilmiah, dan jangan lupa juga di balik itu ada siapa. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Gitu. Kalau betul itu terjadi dengan sendirinya, ya contoh, mohon maaf, Al-Fakir itu 8 tahun belum punya anak. Masalah? Banget. Sedih? Iya. Tapi karena kedokteran katanya minimal ini harus ada sekian. Ternyata ketika Al-Fakir ke konsultasi, dan kebetulan juga konsultannya itu bilang, nah Bu, udah aja Bu, Ibu masih muda. Yang lain aja Bu, katanya. Oh Allah, ngomong kayak gitu. Gimana seorang laki-laki? Ngajar. Nggak gitu. Bagi yang merasakan, ya Allah, nangis ini. Aduh, tanya gimana nih? Tapi kalau udah ngaji enak. Yang menciptakan itu Allah. Yang menciptakan itu Allah. Sekali lagi, yang menciptakan itu Allah. Oh, itu menghibur? Enggak. Ini menguatkan. Nah, ini salah satu kajian di malam Jumat pernah saya sampaikan itu tentang qada Allah. Jadi yang berhak itu hanya Allah. Betul-betul nanti kita akan mengetahui qada wal qadar. Qadanya Allah itu seperti apa. Jadi hak menciptakan itu hanya Allah. Nggak butuh 40 juta. Satu biji itu jadi nggak? Ketika Allah menghendaki itu jadi. Nggak butuh 1,3 miliar. Ketika Allah tidak menghendaki itu jadi, maka tidak akan jadi. Maka tawakal Allah. Untuk masalah itu tawakal Allah. Emang kuncinya kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Itu semua adalah betul-betul adalah hak Allah. Maka prosesi terbentuknya al-insan, manusia, dari sperma ke sel telur, hak Allah mutlak gitu. Sekali lagi, prosesi terjadinya manusia itu hak Allah mutlak. Meskipun kita pelajari tadi ya, sifat dan karakteristik dan kemampuan si sperma dan sel telurnya, tapi keumuman memang begitu. Ini kita pelajari untuk membuktikan bahwasanya memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada sesuatu yang memberikan informasi itu. Ada sesuatu yang memberikan memberikan ilham. Yang memberikan informasi bahwa sel telur Anda akan didatangi oleh sel sperma yang karakteristiknya begini dan begini. Bisa terjadi ovulasi. Dan ketika dia masuk itu harus ditutup kista supaya bisa terjadi. Aktifkan kistanya. Karena kalau itu tidak terjadi, tidak dilakukan, maka nggak akan jadi. Rusak jadinya. Kayak gitu. Nah, sel telur punya informasi itu, sel sperma punya informasi itu. Ada sesuatu lain, ada sesuatu di luar itu yang memberikan informasi itu. Bahkan yang menggerakkan. Jadi intinya itu bukan proses yang terjadi
asal-asalan. Nggak mungkin asal-asalan. Karena kalau asal-asalan, sel sperma tadi pasti akan berjalan tanpa arah. Bahkan dia akan mendatangi dengan tanpa persiapan yang secara apa tadi baut itu namanya? Presisi gitu loh, dengan kadar jumlah yang presisi. Nggak akan. Setelah terjadi membentuk kista, maka akan terjadi ovulasi yang disebut dengan ovulasi. Ya, ada perpaduan antara sel sperma dengan sel telur, membentuk ovulasi. Di sana itu ada pembelahan-pembelahan. Pelajaran SMP. Ingat nggak? Gak ingat. Oh, saya sekolahnya dulu. Ya sama, saya juga dulu sekolahnya. Tapi pelajarannya kan sama saja, itu juga kan. Saya waktu itu nggak masuk, alasanmu aja itu loh. Itu hal yang sudah diinformasikan kepada kita, hal dasar. Bahkan kita bisa tahu penyebarannya, bisa kita tahu dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ya kalau tidak salah, tentang proses penciptaan manusia kalau tidak salah, ya. Bagaimana manusia itu dibuat dari nuqtah, ya. Dari ya sesuatu yang menjijikan, bahasanya kan begitu. Ya, sel sperma itu dia dijadikan terus kemudian terbentuk, maka jadilah zigot. Zigot itu apa? Ya, zigot itu bakal jadi jabang bayi gitu. Dan seterusnya terjadi proses pembelahan, proses yang lebih lanjut. Kemudian dia membentuk kepala. Yang dibentuk pertama kepala dulu, membentuk kepala, terus kemudian membentuk seperti, tahu jambu monyet nggak? Biji jambu monyet, tahu? Serius nanya ini, tahu? Kayak gimana bentuknya? Ya ada gedenya, ada kecilnya kan? Nah, yang gedenya itu kepala, kecilnya itu akan jadi tubuh, bakal tubuh. Dari mana sel bisa tahu membentuk kepala dulu? Apakah keinginan dia sendiri? Atau ada yang mengarahkan? Ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Kita ketahui lebih lanjut. Proses itu terjadi dan terus menerus. Terjadilah mata dan seterusnya. Sampai menjadi bayi. Bayi ketika mau keluar, hal yang ya sesuatu yang Al-Fakir nggak habis pikir. Dan ini bisa kita lihat sampai hari ini. Ketika mau lahir, kalau normal mesti kepala dulu. Umumnya kepala dulu, ya? Cung, yang nggak kepala dulu. Loh, ada nggak? Ada. Tapi umumnya kepala dulu. Oke, kita lihat yang kepala dulu. Ketika si kepala itu mau keluar, bukan 10 dan seterusnya, itu prosesnya tidak seperti kita blur aja begitu. Nggak begitu. Ketika mau keluar, dia itu kas keluar. Ayo bu, sedikit lagi bu. Sudah ada kepalanya bu. Sekali lagi, sedikit lagi. Kan dia langsung menghentakkan. Apa? Menghentak atau menghentak? Hujun. Ngedem. Nah, ketika itu dia akan melintir. Nah, melintir itu ya? Muter. Dari mana si bayi tahu? Dia harus melintir. Sejak kapan bayi itu bisa tahu teknik keluar gitu loh? Dari mana dia tahu gitu loh? Pernah ada bayi yang berpengalaman memberitahu ke yang lainnya? Kan nggak pernah. Dan itu terjadi setiap kali kelahiran normal. Ya, dia mesti muter. Karena itulah proses yang paling memudahkan untuk keluar. Gitu. Oke, lanjutkan. Ketika lahir, bayi keluar dan seterusnya, ada namanya apa? Sisa ini. Tali pusar. Tali pusar ya? Nyebutnya apa tuh? Ari-ari? Tali pusar. Oke lah, semua pasti punya itu. Semua manusia pasti punya itu. Ada yang nggak punya tali pusar nggak? Pakai ada. Wallahu alam, ada atau tidak? Belum pernah dengar saya. Tapi yang jadi bahasan kita adalah tentang Thariqul Iman ini, mungkin ada kaitannya dengan tali pusar.
Tali pusar itu penghubung antara si bayi dengan si ibu atau zat makanan yang prosesnya itu memang lewat situ. Ya, ada nggak bayi yang bawa bekal gitu loh maksudnya? Nggak ada. Satu-satunya transfer makanan dari si ibu ke si bayi adalah melalui tali pusar. Mulut sudah ada belum? Udah ada. Difungsikan? Belum difungsikan. Ini lewat situ. Lewat situ. Dari mana si bayi tahu ketika dilahirkan dia ke dunia? Wah, dia mangap, terus kemudian proses ini berhenti. Proses transfer itu berhenti melalui tali pusar itu. Si tali pusar biasanya apa? Dalam 7 hari namanya apa? Cupaknya. Bahasa Sunda. Cuplak pusar cenah. Bahasa Indonesia apa? Kalau coplok itu apa sih? Copot, putus tali pusar. Nah, begitu. Antum perhatikan nggak coba? Tali pusar mau putus itu. Bahkan sebelum putus. Sebelum putus, baru keluar dulu, basah kan? Nempel dengan si bayi. Nempel dengan itu. Kemudian sama si itunya dijepit dan patah. Antum perhatikan itu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Apa yang terjadi? Kenapa bisa mengering? Kenapa bukan busuk? Tahu busuk nggak? Oh, itu karena itu zatnya adalah apa namanya? Kalsium itu. Itu bahan tulang katanya dan seterusnya. Kenapa pasti udelnya? Perhatikan semua punya udel. Loh iya, semua pasti punya. Entar guliman ini. Pas di udel, dia akan memutus pas di situ. Tahu putus nggak? Karena tali pusar ini kan bagian dari tubuh kita, ya nggak? Bagian dari tubuh si bayi, ya? Iya nggak? Ya. Nah, gitu dong. Tali pusar adalah bagian dari tubuh si bayi atau bagian dari tubuh kita. Perkecil lagi pengetahuannya. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada namanya sel. Tahu sel? Sel adalah yang terkecil. Ya kayak ini ada sel kulit namanya. Ini ada sel mata, terus. Dan di pusar itu kan ada sel-sel juga, ada sel kulitnya juga kan. Kenapa yang memutuskan diri? Cuplak tadi kan, ngomongnya mah gampang, copot katanya. Perhatikan nggak proses terjadinya copotnya pusar dengan kita, terputusnya antara pusar dengan diri manusia. Gimana caranya? Nggak tahu. Copot sendiri, betul. Tapi nggak sendirian itu. Ada proses pembusukan namanya. Mungkin kurang tepat bahasa pembusukan ini. Kalau bahasa lebih sadisnya adalah ada bunuh diri massal. Ada bunuh diri massal sel pada bagian ujung. Ya nggak? Sehingga dia bisa putus. Sehingga dia bisa copot. Gitu. Dia tidak berfungsi lagi. Mati kan? Berarti kan? Iya, bunuh diri massal kan? Karena banyak jutaan sel itu. Bayangkan, kalau si sel itu menolak untuk berbunuh diri massal, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Dempet. Masa dempet sih? Tali pusar kita selamanya begitu. Panjang gitu loh. Bukan dosol lagi namanya. Dosol kan cuma segini. Oh, ini panjang. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah bunuh diri massal pada ujung perut kita. Dan itu menjadi kering. Comploklah namanya. Nah, itu kan terjadi begitu. Kenapa itu terjadi? Apakah si bayi itu merencanakan? Merencanakan? Memerintahkan si itu? Pengalaman gimana dulu? Lo kan pernah bayi kan? Pernah punya user kan? Nggak ingat. Nah, itulah dia. Ini tarik al-iman. Berarti ada sesuatu di luar daripada bayi dan ini yang memerintahkan itu. Nggak terbayang kita. Kalau ada ari-ari kita, pusar kita, tali pusar kita itu nggak busuk-busuk. Menolak dia. Kan nggak terbayang. Oh, itu karena memang prosesnya berhenti, itu sudah alami. Nah, kata alami itulah. Berarti kan ada sesuatu yang menggerakkan si
sel itu untuk dia itu mati, mengering dia, mengeringnya mati kan dia, dan tidak terjadi suplai makanan lagi, dan terjadi putuslah pas di sini, ceplak, orang tuanya bangga, seneng, iya kan, taunya gitu kita. Terus apalagi biasanya motong kambing dan seterusnya. Apakah kita pernah perhatikan hal itu? Bahwa itu adalah keajaiban, itu adalah kebesaran dari Rob, bahwa ada Rob di situ, bahwa ada sesuatu yang di luar daripada kemampuan si tali pusar dengan si bayi, sehingga dia bisa putus. Jadilah kita, udel kita kan kayak gini kan? Apakah kita merencanakan? Apakah kita mengendalikan? Kalau kita tidak mengendalikan, mungkinkah itu terjadi dengan sendirinya? Mungkin. Kalau itu terjadi dengan sendirinya, kenapa manusia di sejumlah dunia, ada berapa miliar manusia, itu terjadi proses yang sama? Kalau ada ngomong, wah itu emang terjadi dengan sendirinya, maksudnya terjadi dengan sendirinya kebetulan gitu loh. Nggak ada yang kebetulan. Kenapa nggak kebetulan? Karena miliaran manusia itu terjadi proses yang sama, ya nggak? Hari ini kalau kita cek ada bayi lahir, ya main-main aja ke rumah sakit ibu dan anak, masih ada bayi. Tanya si ibu itu, harus observasi, wah lagi ini observasi. Berapa hari? Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, 8 hari, dan seterusnya. Tapi pasti terjadi proses begitu. Atau antum wawancara si bayinya, gimana bisa coplak begitu? Kan nggak tahu. Berarti ada sesuatu yang lain yang sampai kita lahir masih diurus, diselesaikan sehingga dia bisa mandiri. Kita lagi jadi lagi. Sesuatu yang lain ini yang jadi pertanyaan dasar kita yang menuju kepada tasdikul jazm. Berarti ada memang antara manusia, alam semesta, jagat raya ini ada sesuatu yang lain yang mengendalikan, yang mengatur, al-mudabbir. Gitu. Oh itu emang begitu Tat? Oke. Satu, itu menjadi bahan pemikiran kita ketika pulang nanti. Berikutnya. Tahu boneka? Boneka apa? Barbie? Aduh, tar. Mbak ya yang lain contohnya gitu. Teddy bear gitu loh. Pinupin, bolehlah. Ada boneka beruang, ada boneka apa lagi ya? Barbie, ada boneka Pinupin. Kira-kira mereka ada dengan sendirinya? Hah? Enggak, adanya boneka pasti ada yang membuat. Mungkinkah ada boneka tanpa pembuat boneka? Enggak mungkin. Apa itu? Mungkinkah ada boneka tanpa si pembuat boneka? Enggak mungkin. Ada boneka beruang, ada boneka dan seterusnya. Kan enggak mungkin bonekanya saja tanpa ada pembuat boneka. Sekarang beruangnya. Mungkinkah ada beruang tanpa si pembuat beruang? Lebih tidak mungkin kan? Gedung ini ada yang membuatnya? Ada. Mungkin tanpa ada pembuat? Enggak mungkin. Bumi ini mungkin terjadi dengan sendirinya? Enggak mungkin. Nah, disinilah letak kita memikirkan dari mulai yang kecil-kecil ke sesuatu yang besar. Memang sesuatu itu yang membuatnya itu tidak terlihat. Ya justru disitulah letaknya. Seperti halnya rasa kopi yang tadi saya bilang. Tidak terlihat memang, tapi bisa dirasakan. Ya dengan pembuktian. Sekarang yang menciptakan, yang mengatur, yang membuat, itu kan tidak terlihat. Dan menjadi alasan kita untuk berpikir keras semaksimal mungkin bahwasanya betul memang ada di luar kita yang maha mengatur, bahkan sampai kita lahir pun tetap diatur. Dan bukti aturannya adalah ini yang paling mudah. Ya antum bisa cari contoh yang lain. Kalau saya memikirkan hanya itu, saya ngeliatin anak saya dua ini, ada pusarnya semua, ada tali pusarnya semua, dan coplok gitu. Yang satu coplok di pangkuan saya. Allahu Rabbi, ini kebesaranmu Rabb. Tanpa engkau atur, ini pusar nggak bisa coplok kan?
Karena si bayi itu nggak bisa mengendalikan. Putus nggak bisa begitu dengan sendirinya. Tapi Allah yang melakukan hal itu. Betulkah Allah? Betulkah Allah? Kalau kita nanya sama di luar Islam, jawabnya Allah bukan? Iya, ini di sini karena kita keturunan. Pasti nyebutnya Allah. Di luar Islam. Allah bukan? Belum tentu Allah. Nah, kita buktikan. Berarti memang Rob itu yang menciptakan atau sesuatu yang lain itu yang mengatur itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Ya apa ya? Kalau kata orang muslimah Allah. Ya. Kalau orang Nasrani, ada yang Nasrani sebelumnya di sini? Enggak ada. Ini kalau ada yang Nasrani memang kita harus dengarkan omongannya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui terhadap agama sebelumnya. Betul? Allah? Allah nyebutnya ya. Kalau Hindu, siapa? Dewa apa? Dewa apa? Pasti nggak nih? Nih, nebak-nebak nih. Nggak koti ini. Kan sama ada sesuatu yang lain. Tapi pencarian kita, tariqul iman kita, memang harus jazm ini. Jadi ketika mengatakan Allah memang harus, iya benar memang hanya Allah. Apa yang akan kita contohkan? Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Bagaimana kita menjangkau sesuatu yang itu ketidakmungkinan ada sesuatu tanpa sesuatu. Wah, ngomong apa ini? Kalau dulu karena ini lantai 2 sih ya, nggak kedengeran. Suara apa itu? Mobil. Mobil apa? Nah, tapi itu suara mobil. Sepakat semua yang ada di sini mobil. Iya. Mobil apa? Kurang tahu. Mobil sampah. Loh, ada yang betulnya nggak? Bener nggak kira-kira? Bisa jadi. Tapi yang jadi bahasan kita adalah itu tadi suara mobil. Nah, truk. Yakin truk beneran? Tapi yang jadi bahasan adalah bener nggak itu mobil? Iya, gitu. Pertanyaan lanjutannya, ada supirnya nggak? Ada. Pertanyaan bodoh, Kang. Loh, bisa saja itu. Ada nggak ada supirnya? Bisa nggak? Bisa. Bener nih. Serius yang barusan kita denger itu. Ada supirnya nggak? Ada. Pasti nggak? Pasti. Oh, kok insya Allah ya? Nggak. Kalau antum mengatakan bahwa yang barusan itu mobil, kemudian pasti ada supirnya, berani nggak antum disumpah kalau itu memang benar ada supirnya? Tuh, berani nggak? Berani. Oh, berani. Serius, berani nggak? Kenapa? Karena yakin. Yakinnya berapa persen? 100% bahwa itu mobil pasti ada supirnya. Mungkin nggak mobil tadi itu tidak ada supirnya? Nggak mungkin. Kenapa mengatakan nggak mungkin? Ya karena nggak mungkin, secara akliah itu nggak bisa. Saat ini belum ada teknologinya. Sampai ke Cilengsi ini. Mobil otonomus ya namanya. Otonomus. Di sebagian memang sudah ada. Oh, ada TV katanya. Yang kita bicarakan yang barusan. Apalagi truk. Ini yang jadi bahasan kita. Kalau tadi mobil, nggak mungkin kalau itu nggak ada supirnya. Berarti yakin itu 100%. Nah, sampai disitulah sebenarnya. Ketika kita mengamati tadi udel. Kalau itu udel itu tidak mungkin dengan copot dengan sendirinya.
atau atas dasar kehendak si bayi. Ada sesuatu yang lain yang mengendalikan hal itu. Nah, sesuatu yang lain itulah Al-Khaliq. Jadi mungkin ada Al-Khaliq. Mungkin nggak ada Al-Khaliq? Jangan bilang mungkin kalau begitu. Pasti ada Al-Khaliq. Berarti yang menciptakan dunia ini, bumi yang kita pijak ini, yang kita tinggali ini, nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Ada Al-Khaliq, ada yang menciptakannya, ada yang menciptakannya. Dialah Al-Khaliq. Bulan, kita lihat bulan. Ada yang tahu jarak bulan berapa? Jangan ketawa. Loh, bener nggak bulan sama bumi ada jaraknya? Berapa jaraknya? Jauh. Zaman googling yang punya kota. Coba, berapa jarak antara bumi dan bulan? Boleh buka yang kuotanya pakai apa? Kalau yang leret mah nggak usah lah, acting doang itu. Ketahuan itu. Ayo coba jarak, ya tinggal searching aja jarak antara bumi dan bulan. 384.400 km. 384.400 km. Sama yang lain? Ya. 384.400 kilometer. Ada yang ngukur? Oh, kan harus ada ukuran. Oke lah kalau perkiraan seperti itu. Tahu nggak bulan itu kenapa jaraknya segitu? Tahu nggak bulan kenapa jaraknya sekian itu? Pernah memikirkan nggak? Pernah memikirkan? Pelajaran termudah untuk antara bulan dan bumi itu adalah tonton Ice Egg 2016 ya. Ada itu. Bukan nyaranin nonton itu, maksudnya pelajarannya ambil. Itu pelajaran termudah. Bulan itu punya pengaruh besar terhadap bumi. Terhadap tentang apa? Pasang surut air laut. Kalau dia dekat, lautnya naik. Pasang dia itu. Kalau kalau bulannya mendekat. Kalau dia jauh, suhu, kita bicara suhu. Kalau bulannya dekat berarti pasang. Kalau bulannya jauh berarti surut. Kira-kira kenapa angkanya segitu? Kenapa si bulan itu enggak bosan gua mah di sini mulu. Ngeterin bumi mulu jaraknya segini dan itu tetap. Maksudnya tetap tuh memang ada toleransi ya. Ada posisi terdekat tapi tidak pernah mendekat. Pernah nggak bulan mendekat? Itu habis kita air lautnya itu. Iya, dan tidak pernah bulan itu dia mendekat sampai sedekat-dekatnya, nggak pernah. Ataupun menjauh, tidak pernah. Dia tetap. Dari mana si bulan bisa berpikiran begitu? Bisa istiqomah dengan jaraknya yang antum sebutkan tadi itu. Nah, karena ada yang mengatur. Mungkin nggak kalau tidak ada yang mengatur itu? Tidak mungkin. Gear saja, tahu gear nggak? Ngomong lagi gear ini. Orang teknik semua ini kan. Gear, piston dan seterusnya. Itu kan harus konstan. Masuk gigi satu, jedek, pindah kan? Itu harus konstan itu. Coba kalau tidak terjadi kekonstanan, ya udah mogok yang terjadi. Iya nggak? Iya apa iya? Iya. Bagaimana bulan? Dia konstan mengitari bumi dengan jarak yang sama. Dan dia tidak pernah dekat. Kalau dekat, pasang yang terjadi. Tumpah air laut itu. Musim yang nggak teratur. Kalau jauh, sama itu. Dingin bumi itu. Musim yang tidak teratur. Belum lagi ngomong kita masalah jarak bumi dengan matahari.
Bisa di googling bisa juga. Iya nggak usah dibuktikan. Pasti ada jaraknya kan? Konstan nggak matahari dengan bumi jaraknya? Konstan. Tahu konstan nggak? Parah banget pertanyaan kayak gitu. Tetap gitu loh. Pernah nggak si bumi atau si matahari mendekat? Sedekat-dekatnya. Sedekat engkau dan aku. Walah, apa itu? Mendekat dia itu. Atau menjauh? Nggak pernah. Siapa yang, apakah terjadi dengan sendirinya? Kekonstanan itu. Kalau tidak ada yang mengaturnya, pasti ada yang, nah itulah yang jadi bahasan kita. Berarti yang memutuskan udel, yang menjaga bulan agar tetap pada posisinya, yang menjaga matahari dan bulan tetap pada jaraknya, yang menjaga kehidupan di dalam alam dunia, alam jagat dunia ini, pasti ada yang mengaturnya. Gak mungkin mereka berdiri sendiri. Dialah Rabb, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Dialah pencipta sekaligus pengatur itu semua. Bunyi apa tadi? Hujan. Bagaimana terjadinya hujan? Bagaimana terjadinya hujan? Ada yang tahu? Pelajaran SMP, SMA? SMP. Hujan terjadi karena ada titik kondensasi, titik jenuh awan air gitu loh. Sehingga sudah jenuh dia, jenuh gitu. Itu namanya titik jenuh gitu, kondensasi. Sampai pada waktu tertentu maka terjadilah hujan. Apakah setiap waktu itu terjadi titik jenuh? Tidak terjadi. Karena hujan pun ada yang mengaturnya. Ada musimnya. Kemarin tuh ada yang ngomong ke saya gini, pulang sholat Isya. Alhamdulillah ya Pak ya, sekarang sudah ada hujan. Oh iya Pak, alhamdulillah juga ini hujannya biar tidak brok begitu. Ada yang mengatur katanya. Sudah dimodifikasi. Hah? Saya bilang, ada hujan dimodifikasi. Kira-kira benar nggak? Ini kalau yang nonton orang teknik mungkin protes ini. Hujan bisa dimodifikasi nggak? Hujan bisa dikendalikan nggak? Lebih parah lagi kan ini. Apa? Mau nikah. Pawang hujan. Ada pawang hujan katanya. Dialihkan. Pengendali apa itu namanya? Ada nggak orang yang mengendalikan hujan? Nggak ada. Nanti itu salah satu bagian dari pelajaran kita di Qada wal Qadar. Ada nggak yang mengendalikan hujan? Manusia maksudnya? Nggak ada. Rabb yang mengendalikan. Di luar kekuasaan manusia. Debit air, kenapa dari laut sejumlah sekian ditumpahkan lagi oleh Rabb ke dunia, kembali lagi ke laut dan seterusnya. Dan penelitiannya adalah setiap air yang menguap dalam 1 tahun itu sama dengan jumlah air yang ditumpahkan dari langit ke bumi. Kok bisa sama? Kebetulan? Kalau kebetulan kenapa setiap tahun terjadi hal yang sama? Begitu. Berarti ada sesuatu yang lain yang mengatur siklus ini. Hadirin kiram rahimakumullah. Faham di sini? Mengenai tadi, ya, proses terputusnya udel. Ternyata tidak dikendalikan oleh si bayi atau oleh kita waktu itu. Ada sesuatu yang lain yang mengendalikan agar udel itu terputus tepat. Tepat kan? Coba kalau misalkan kan tidak terjadi. Dan ini terjadi pada setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini. Ada yang mau observasi silakan. Cek anaknya. Cek udelnya, perhatikan, catat, videokan kalau perlu. Nanti kita saksikan sama-sama. Alah, enggak ada waktu. Itu terjadi dan itu merupakan sesuatu yang di luar kendali manusia. Ada sesuatu yang lain. Yaitulah Al-Khaliq. Kalau di kitab ini lanjutannya adalah tentang Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Siapa Al-Khaliqnya? Siapa Al-Khaliqnya?
Kalau kita bicara Al-Khaliq, hanya ada 3 kemungkinan Al-Khaliq itu. Hanya ada 3 kemungkinan Al-Khaliq itu. Yang jelas kita sudah pahami dulu dari awal tadi bahwa ada sesuatu yang lain di alam jagat raya ini, yang menciptakan alam jagat raya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan semuanya, dan yang mengendalikan semua itu. Ada sesuatu yang lain. Siapa sesuatu itu? Hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia itu atau sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Menciptakan Dirinya sendiri. berarti kan sebelum adanya jagat raya ini ada dia dulu kan? Ya enggak? Iya. Logikanya kan begitu. Sebelum terjadinya alam jagat raya ini ada planet dan seterusnya, ada dia dulu. Nah, proses adanya dia itu bagaimana? Ya kemungkinan dia menciptakan dirinya sendiri. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak ada yang menciptakan dirinya sendiri? Hei, yang kita bicarakan kan sesuatu yang tadi itu, yang telah menciptakan jagat raya ini, yang telah mengatur jagat raya ini, yang kita bicarakan adalah siapa dia. Nah, yang pertama adalah dia menciptakan dirinya sendiri. Mungkin nggak? Kok mungkin? Gimana coba logikanya? Dia menciptakan dirinya sendiri. Gimana? Apa dulu? Loh, malah nggak tahu. Menciptakan dirinya sendiri. Apa dulu yang dia ciptakan? Coding. Menciptakan dirinya sendiri. Mungkin nggak? Kenapa tidak mungkin? Karena itu ada 2 sifat yang berlawanan. Ada 2 sifat yang berlawanan. Dia sebagai pencipta sekaligus dia yang diciptakan. 2 sifat yang berlawanan. Pencipta dan yang diciptakan. Ini nggak bisa bersatu. Gimana mungkin? Pencipta kok yang diciptakan gimana? Setiap pencipta itu berarti kan dia menciptakan. Kalau yang diciptakan berarti kan makhluk yang diciptakan oleh si pencipta, begitu. Kalau menciptakan dirinya sendiri, mungkin nggak? La yumkin. Mereka tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin atau mustahil. Mustahil ada yang menciptakan dirinya sendiri. Apa coba jagat raya ini yang menciptakan dirinya sendiri? Nggak ada. Apalagi yang mengendalikan, yang menciptakan alam jagat raya ini. Menciptakan dirinya sendiri nggak mungkin. Karena itu 2 sifat yang berlawanan yang ada dalam satu tempat yang sama. Nggak mungkin. Coba, ada contoh lain nggak? 2 sifat yang berlawanan ada dalam saat yang sama. Apa? Dua sifat yang berlawanan ada pada saat yang sama. Siang dan malam. Ya. Siang dan itu 2 sifat yang berbeda. Bisa ada di saat yang sama nggak? Bersamaan? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kalau ada siang pasti ada. Bisa nggak? Dia itu barengan gitu loh. Hah? Kenapa nggak bisa? Karena itu berlawanan gitu loh. Karena itu berlawanan, nggak bisa di saat yang sama. Apalagi kira-kira? Apa kira-kira yang berlawanan? Pagi, sore. Oke lah. Bisa nggak di saat yang sama? Saat itu pagi sekaligus saat itu sore. Hah? Nggak bisa, nggak mungkin. Itu pula yang disebut dengan Al-Khaliq menciptakan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena menciptakan itu sifatnya Al-Khaliq, diciptakan itu sifatnya makhluk. 2 itu nggak mungkin bisa bersama, gitu. Oke, berarti kemungkinan pertama batil atau salah. Kita lagi membicarakan tadi sesuatu yang lain ya. Kemungkinan kedua, dia diciptakan. Kemungkinan kedua
diciptakan. Mungkinkah? Ada yang menciptakan alam jagat raya ini yang dia itu diciptakan? Mungkin? Kenapa tidak? Kenapa? Berarti dia makhluk. Ada yang menciptakan dia, gitu loh. Berarti tidak mungkin yang menciptakan jagat raya ini dia diciptakan. Tidak mungkin. Nggak masuk akal. Oke. Yang pertama batil, yang kedua batil. Lebih tidak mungkin lagi. Kok ada makhluk yang diciptakan mau menciptakan alam jagat raya? Berarti tidak mungkin keduanya. Yang ketiga, azali. Hiya wal awal, hiya al akhir. Yang awal dan yang akhir. Wa huwa wajibul wujud. Dan dia itu wajibul wujud. Wajib adanya. Keberadaannya wajib ada, gitu. Sama seperti halnya tadi ada mobil. Ya. Ketika saya katakan mobil itu suara apa? Suara mobil. Mungkinkah mobil jalan sendiri? Enggak. Ada supirnya? Iya. Pasti ada supirnya? Iya, pasti. Nah, itulah keberadaan si supir yang bisa kita bicarakan tadi itu wajib adanya. Ini bukan mau menyamakan dengan khalik ya. Maksudnya ini contoh terkecil yang bisa kita indra, kemudian kita bandingkan dengan itu. Jadi kalau kita bisa mengindra bahwa tidak mungkin mobil melaju dengan sendirinya, tapi pasti ada supirnya. Terlebih lagi, tidak mungkin ada alam dunia jagat raya ini tanpa ada penciptanya. Pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin juga bulan dan bumi itu berjalan dengan konstan tanpa ada yang mengaturnya. Dialah yang mengaturnya, itu Al-Khaliq yang wajibul wujud. Perkara zatnya mungkin kita indra? Mungkin kita jangkau? Tidak. Supir tadi laki-laki perempuan? Tidak tahu. Laki-laki. Kemungkinan laki-laki ini. Trans Jakarta, laki-laki perempuan supirnya? Nah, ya begitu. Kalau yang lewat trans. Pakai baju apa supirnya tadi? Oh, kok nggak pakai baju? Jawabanku aneh, jawabanmu aneh anak muda. Supirnya pakai baju apa? Mereknya apa? Warnanya apa? Perkara supirnya pakai baju apa? Namanya siapa? Anak siapa? Ada kumisnya enggak? Itu adalah perkara di luar jangkauan kita, di luar bahasan kita. Yang jadi bahasan kita adalah suara tadi, suara mobil. Nggak mungkin mobil itu tidak ada supirnya, pasti ada supirnya. Sudah sampai di situ. Perkara dia berkumis atau tidak itu udah di luar jangkauan kita. Mau dibuktikan? Berhentikan itu mobil. Perkara siapa Al-Khaliqnya itu penting kita tahu. Ada atau tidaknya itu wajib kita sadari. Bahwa tidak mungkin alam jagat raya ini, tidak mungkin bulan tanpa pengatur ini, dan pasti ada pengaturnya, pasti ada yang menciptakannya. Dialah Al-Khaliq. Perkara seperti apa Al-Khaliqnya udah di luar jangkauan kita. Sudah di luar jangkauan kita. Difikirkan seapapun ya nggak akan sampai. Kenapa? Di luar batas kita. Kalau di kitab ini disebut al-aqlu huwa mahdudatun, al-insanu huwa mahdudatun. Akal sifatnya terbatas, manusia sifatnya terbatas, tapi dia punya kemampuan memang menjangkau keberadaannya, gitu. Sama seperti halnya kita menjangkau supir tadi. Nggak mungkin mobil itu sendiriannya dengan sendirinya, gitu. Sama seperti halnya sekarang, hujan yang terjadi saat ini, mesti ada yang mengendalikannya. Itu nggak dengan sendirinya itu ngucur-ngucurluk gitu. Mesti ada yang mengendalikannya. Kita mesti ada yang mengendalikannya. Habis waktunya. Hadirin kiram rahimakumullah. Kira-kira paham
Paham kira-kira? Oke, sederhananya adalah boneka saja itu pasti ada yang menciptakannya. Ya. Apalagi yang menciptakan boneka, pasti ada yang menciptakannya juga. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Bumi yang kita pijak, tempat kita, pasti ada yang menciptakannya. Lawang rumah saja pasti ada yang menciptakannya, ya kan? Siapa? Ya tukang bangunan gitu lah. Nah, bumi tempat kita berpijak di sini, rumah kita, pasti juga ada yang menciptakannya. Nah, yang jadi bahasan kita adalah pencipta bumi, pencipta kita. Itu adalah suatu hal yang hak. Berarti pasti itu ada. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketiga kemungkinan ini duanya adalah batil. Hanya Allah yang sahih. Dialah awal, dialah akhir. Dia wajibul wujud. Tidak bisa dijangkau zatnya, tapi keberadaannya wajib kita jangkau. Untuk apa? Ya untuk kita ketahui, untuk kita imani. Oleh karena itu, insya Allah masuk ke bab ke berapa? Keempat, yaitu tentang hukum syara. Ya, keempat hukum syara. Insya Allah tentang hukum syara kita akan bicara itu. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur, telah menciptakan manusia di alam dunia, telah menciptakan kita di alam dunia. Kira-kira ada tujuannya nggak? Ada tujuannya? Ada tujuannya nggak? Pasti ada tujuannya. Dibiarkan begitu saja? Tidak. Tujuannya apa? Allah menciptakan manusia. Tujuannya apa? Beribadah. Apa anasnya? Mongko walang taqrabu zina. Nggak nyambung kawan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Jin nggak kita bahas karena jenis kita adalah jenis manusia. Wal insa dan manusia. Illa kecuali dia untuk liya'budun, menghamba. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan Rabb, kepada yang menciptakan bumi ini, kepada yang menciptakan manusia. Kira-kira ibadahnya dibiarkan begitu saja? Bebas manusia sok tah ibadah ka wing cenah. Begitu? Tidak. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan bumi, Allah juga menurunkan tata cara beribadah. Nah, insyaallah pekan depan kita bahas tentang hukum syara. Ternyata bukan ibadah doang yang dikirimkan oleh Allah. Ada hal yang lain, banyak hal yang lain. Fadl, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu sekira 5 menit. Silakan. Ada? Ada yang bertanya? Jelas. Ya cicing-cicing wae. Kayak giliran udah ditutup mah entar teh ada aja yang diobrolin. Mendingan sekarang, sok silakan. Pak, ada yang sampaikan enggak? Cukup? Emang gitu. Biasanya bab 4 ini yang banyak pertanyaan ini tentang hukum syara. Hadirin kiram rahimakumullah, insyaallah itu tentang tarikul iman. Sedikit memang bahasan kita tujuannya adalah dalam tarikul iman ini mengetahui secara individu dan meyakini betul, membuktikan betul bahwasanya ada Al-Khaliq di luar kita ini, Al-Mudabbir yang mengatur di luar kita ini, dan dia itu pasti adanya, bukan katanya, bukan mungkin, atau bukan ya juga ya, bukan begitu, tapi pasti adanya. Kenapa? Tengoklah kepada diri kita sendiri, udel itu loh, pasti ada yang mengaturnya. Dialah Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan dengan bab yang baru. Babnya apa? Hukum syara. Jadi nyambung ya. Pertama, ahsanul amal, perbaiki niatan kita dalam setiap amal. Yang kedua, khasiatul insan, bagaimana manusia punya potensi, ya. Kemudian tarikul iman, potensi itu salah satunya adalah tafkir. Itu digunakan untuk menjangkau adanya al-khaliq, ya. Karena itu harus sendiri-sendiri dilakukan. Al-khaliq itu betul-betul ada. Sama seperti halnya, nah ini listrik ini. Apa namanya? Nah, dulu ada yang contohnya listrik siapa? Kipas ini. Kenapa dia bisa muter? Karena ada listriknya. Lampu kenapa bisa menyala? Karena ada. Coba kalau dimatiin, nyala nggak? Nggak nyala. Kabelnya sama nggak? Berubah nggak kabelnya? Ada bedanya nggak antara nyala dengan tidak nyala dari sisi kabel? Tidak. Listriknya kelihatan? Nggak kelihatan. Tapi kita bisa mengetahui adanya aliran listrik ketika dinyalain. Gitu. Sama seperti halnya Rabb juga begitu. Adanya bumi, adanya keteraturan. Ini menunjukkan bukti adanya Rabb. Ya. Tidak mungkin ada keteraturan tanpa ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram rahimakumullah. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan di luar ini juga boleh setelah ditutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.